Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-370 ini didukung oleh para pemain Narto sebagai Rawedeng, Harry sebagai Rayuyu, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng dan Rayuyu adalah anak asuh Sang Ramapati atau Sang Mahapati. Atas nama pemerintah Majapahit, Sang Ramapati menugaskan mereka berdua menjadi telik sandi untuk melacak sarang para perusuh yang akhir-akhir ini mengacau daerah-daerah di sekitar Majapahit. Sudah beberapa waktu lamanya, Rawedeng dan Rayuyu meninggalkan kota Majapahit. Dan secara kebetulan, mereka singgah di desa Kanduyuhan. Dan secara kebetulan pula, mereka menyaksikan pertarungan antara Dewi Sambi dan anak buahnya melawan seorang pendekar aneh dan gagarangan. Setelah pendekar aneh itu pergi dan tubuhnya lenyap bagaikan ditelan bumi, setelah dia membunuh gagarangan, Rawedeng dan Rayuyu baru memberanikan dirinya muncul dari balik semak belukar tempat persembunyiannya. Agaknya orang itu sudah benar-benar pergi, Rayuyu. Ya, kita tunggu sebentar lagi, Rawedeng. Sebab kalau tiba-tiba dia muncul kembali, kita tidak akan pernah pulang ke Majapahit. Dan tubuh kita akan bergelimpangan seperti mayat-mayat itu. Memang benar-benar hebat ilmu pukulan pendekar asing itu ya. Iya. Jurus-jurus pedangnya juga sangat berbahaya dan menyebarkan hawa maut. Benar, Rawedeng. Dalam sekali gebrak, dia bisa membunuh 2 orang sekaligus. Agaknya dia benar-benar sudah pergi, Rayuyu. Ayo kita lihat. Ayo kita periksa mayat-mayat itu.
Kau ini orang yang tidak sabaran, Rawedeng. Apa yang kita takutkan? Pendekar maut itu memang sudah benar-benar pergi kok. Ayo Rayu, apa yang kita tunggu? Kita mengemban tugas dari Gusti Ramapati, dan kita harus melaksanakannya dengan baik. Ayo cepat, ayo. Baiklah kalau begitu. Tapi nanti tiba-tiba pendekar maut itu muncul dan membunuh kita seperti 2 ekor tikus. Kaulah yang harus bertanggung jawab, Rawedeng. Semua ada 20 orang. Semuanya mati seperti binatang peliharaan dibanting pencuri, Rayuyu. Mengerikan sekali pemandangan ini, Rawedeng. Lihat, ada yang ususnya terburai keluar, ada yang lehernya hampir terputus. Pendekar asing itu pastilah keturunan iblis dari neraka. Benar-benar kejam perbuatannya. Mungkin memang itulah pekerjaannya, Rawedeng. Mungkin dia itu seorang pengalasan atau seorang pembunuh bayaran. Hanya seorang pendekar berdarah dingin bisa melakukan pekerjaan seperti ini, Rayuyu. Dia dapat membunuh puluhan orang tanpa merasakan apa-apa. Iya. Kepalanya tetap dingin, hatinya tetap tenang. Wah, benar-benar seorang jagal manusia ya. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Rawedeng? Kau yakin bahwa mereka ini adalah beberapa orang di antara kelompok kaum perusuh? Jelas. Bahkan pendekar wanita itulah yang bernama Dewi Sambi. Barangkali dialah otak kerusuhan yang akhir-akhir ini semakin merajalela. Dia terkenal mempunyai aji tapak wisa. Tapi rupanya dia tidak mampu mengimbangi kesaktian pendekar aneh. Akhirnya dia mampus juga. Diam, Rayuyu. Diam sebentar. Lihat. Ada apa, Rawedeng? Apa yang kau lihat? Lihat, perempuan pendekar yang bernama Dewi Sambi itu sepertinya belum mati. Tadi kulihat dia bergerak-gerak, tapi lalu diam lagi. Napasnya masih ada, tapi lemah sekali. Dia hanya terluka parah. Dia memang belum mati, Rayuyu. Dia juga seorang pendekar wanita yang berhati kejam, Rawedeng. Kalau tiba-tiba dia bangkit kembali, kita bisa menemui kesulitan besar. Kau tidak perlu khawatir. Lukanya cukup parah. Dia tidak akan bisa sadarkan dirinya dengan mudah. Lalu apa rencana kita? Nah, begini saja. Kita bawa saja wanita pendekar ini ke Majapahit. Kita serahkan kepada Gusti Ramapati. Tapi nanti kalau dia sadar kembali di tengah jalan, bagaimana? Wah, itu tidak mungkin. Kita akan membawanya dengan kuda. Kalau memang dia sadar kembali, kita pukul saja tengguknya. Dia pasti akan pingsan lagi. Lihat Rawedeng. Dia bangun lagi. Ayo cepat kita sembunyi. Cepat sembunyi. Dadaku sakit sekali. Dadaku terasa nyeri. Aku sepertinya tidak bisa bernapas lagi. Apa yang terjadi? Aku ingat. Aku
baru saja bertempur melawan pendekar aneh. Pendekar itu benar-benar hebat. Dia dapat melukaiku. Ilmu pukulannya benar-benar dahsyat. Dewi Sambi untuk sesaat lamanya mencoba berdiri dengan tegak. Kemudian dia memandang ke sekelilingnya. Dia melihat mayat-mayat bergelimpangan di sana-sini. Sambil merasakan sakit yang mencengkeram dadanya, pendekar wanita itu pun menggeram seorang diri. Kurang ajar. Pendekar asing itu telah membantai anak buahku. Mereka semuanya mati. Tak ada seorang pun yang dibiarkan hidup. Aku harus segera kembali ke Bukit Pendem. Aku harus melaporkan peristiwa ini pada Kakang Bajil. Apakah aku masih mampu berjalan jauh? Aku harus mencobanya. Aku tidak boleh tinggal di sini dan mati seperti anjing hutan. Sakit sekali. Sakit sekali rasanya seluruh tubuhku. Tulang-tulangku seperti remuk. Otot-ototku seperti terputus. Dan darahku seperti akan membeku. Sambil mendekap dadanya yang terasa nyeri, Dewi Sambi kemudian melangkah sempoyongan. Dia berjalan tertatih-tatih di antara rumpun-rumpun belukar. Untung kita segera bersembunyi. Lihat Rawedeng, dia terus berjalan sempoyongan ke arah sana. Kalau tidak salah, dia tadi menyebutkan Bukit Pendem. Mungkin bukit itulah sarang komplotan kaum perusuh itu. Kita tunggu dulu, Rayuyu. Kukira luka-lukanya cukup parah. Kukira dia tidak akan mampu berjalan jauh. Kita tunggu dulu barang sejenak. Lalu kita akan ikuti dia. Kita akan buntuti dia sampai dia pingsan kembali. Tapi bagaimana kalau dia juga tidak pingsan? Dan ternyata dia masih kuat berjalan jauh? Bagaimana ya? Ya kita terpaksa. Kita terpaksa, Rayuyu. Apa maksudmu, Rawedeng? Kalau memang dia masih cukup kuat berjalan jauh, kita terpaksa membuatnya pingsan lagi. Ayo Rayuyu, kita ikuti dia. Sepertinya aku tidak kuat lagi berjalan jauh. Lukaku semakin parah. Aduh, sakit sekali. Kurang ajar pendekar asing itu. Kalau sempat bertemu lagi, aku akan mencincang habis tubuhnya. Aku harus berjalan lagi. Aku harus berusaha agar sampai di puncak Bukit Pendem malam ini juga.
celaka, Rawedeng. Dia mampu berjalan jauh. Lihat, dia terus berjalan ke arah sana. Itu. Apakah kita akan terus mengikutinya, Rawedeng? Kalau sampai dia bertemu dengan seseorang dan mendapat pertolongan, kita akan celaka. Iya. Kita akan gigit jari. Karena itu, kita harus segera bertindak tegas. Ayo, yuk. Kita cegat dia. Kita hadapi wanita pendekat itu bersama-sama. Iya. Aku yakin kita akan mampu merobohkannya. Dia dalam keadaan terluka. Sekalipun dia sakti, tapi dia dalam keadaan terluka parah. Ayo, yuk. Cepat. Kita hadang dia di tengah jalan. Ayo. Tenagaku semakin habis. Tubuhku semakin lemah. Ayo cepat. Siapa kalian ini? Aduh. Dewi Sambi, aku tahu kau sedang terluka parah. Sebaiknya kau menyerah kepada kami. Siapa kalian ini? Mengapa aku harus menyerah kepada kalian? Kau akan kami bawa ke Majapahit sekarang juga. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu selama ini. Kau dan kelompokmu akan kami musnahkan. Kalau kau menyerah, barangkali kau hanya dihukum ringan. Tapi kalau kau melawan, kami akan terpaksa membunuhmu. Jadi kalian adalah orang-orang Majapahit. Bagus. Tapi janganlah kalian kecewa, karena Dewi Sambi tidak akan menyerah. Sekalipun aku terluka parah, kalian berdua tidak mungkin mampu mengalahkan aku. Sambil terus berusaha untuk tegak berdiri, Dewi Sambi bermaksud mengeluarkan pukulan Aji Tapakwisanya. Dia nampak memejamkan matanya barang sesaat. Tubuhnya menjadi bergetar dengan hebat. Rawedeng dan Rayuyu mundur beberapa langkah. Mereka menjadi gentar juga melihat wanita pendekar itu, sekalipun keadaannya sudah sangat parah. Ayo, majulah kalian berdua. Dan kalian akan menemani aku menemui ajal malam ini. Ayo, tangkaplah aku. Tangkaplah Dewi Sambi. Dan kalian akan segera tahu seperti apa dahsyatnya pukulan Aji Tapakwisa. Aji Tapakwisa! Hati-hati Rayuyu, jangan-jangan ini jebakan. Benar, Rawedeng. Jangan-jangan dia hanya berpura-pura pingsan. Tapi kelihatannya dia sudah tidak bergerak-gerak lagi. Jangan-jangan dia malah sudah mati sekarang. Dia tidak boleh mati. Dia akan kita tangkap dalam keadaan hidup. Dengan begitu, dia bisa kita korek keterangannya. Coba Rayuyu, kau berjalan mendekatinya dari arah sana, dari belakang punggungnya. Kemudian pukullah tengkuknya. Buatlah dia benar-benar pingsan. Baiklah, Rawedeng. Rayuyu kemudian melangkah perlahan-lahan mendekati Dewi Sambi yang masih tersungkur tidak bergerak-gerak lagi. Rayuyu berjalan memutar,
mendekati dari arah belakang punggungnya. Dan setelah dekat, dia pun buru-buru memukul tengkuk Dewi Sambi beberapa kali. Cukup Rayoyu. Kukira dia benar-benar sudah pingsan. Kau hampir saja membunuhnya. Aku takut kalau dia tiba-tiba bangun lagi, Lawedeng. Mungkin aku terlalu keras memukulnya. Dia masih tetap hidup. Nah, sekarang begini Rayoyu. Kau ambil kuda-kuda kita. Dan carilah seekor kuda lagi. Aku akan menunggu di sini. Malam ini juga kita akan membawa wanita penjahat ini ke kota Majapahit. Rayuyu kemudian pergi untuk mengambil kuda mereka yang mereka tampatkan di sebuah pohon di tengah-tengah desa Ganduyuhan. Kemudian dia mencari seekor kuda lagi, dan dia berhasil memperolehnya. Kuda itu adalah kuda milik salah seorang anak buah Dewi Sambi yang terjerat rumpun semak belukar. Rayuyu kemudian kembali menemui Rawedeng yang masih duduk menunggu Dewi Sambi. Dewi Sambi lalu dinaikkan ke atas punggung kuda, dan mereka pun berangkat meninggalkan desa Ganduyuhan. Rawedeng dan Rayuyu memacu kuda-kuda mereka menuju kota Majapahit malam itu juga. Rawedeng dan Rayuyu terus memacu kuda mereka meninggalkan desa Ganduyuhan. Malam semakin larut. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki desa Cunggrang. Tapi mereka masih terus memacu kuda mereka. Ketika fajar pagi hampir menyingsing, mereka sudah meninggalkan desa Banyu Pencar. Dan kota Majapahit sudah tidak terlalu jauh lagi jaraknya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Dewi Sambi di kota Majapahit? Dan bagaimana dengan sikap Empu Bajil? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.